Setiap manusia memiliki keunikan tersendiri, karena pada dasarnya setiap orang memiliki jalan dan caranya masing-masing dalam menjalani, menyesuaikan diri, dan mengatasi tantangannya. Lebih khusus lagi, seseorang berbeda dalam keinginan, motivasi, cita-cita, kebutuhan, dan juga alasan untuk hidup. Setiap manusia juga memiliki ciri, kecenderungan, dan potensi yang berbeda-beda sebagai anugerah dari Tuhan dan juga alam. A gift of God and nature. Dari segi keunikan, terdapat anak atau individu yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dibandingkan anak seumurannya. Mereka disebut sebagai anak gifted dan anak berbakat. Gifted termasuk sebagai anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, istilah gifted lebih dikenal sebagai anak berbakat, anak luar biasa, anak jenius, atau anak istimewa. Nah, apakah kalian pernah menonton film Gifted? Gifted merupakan salah satu film yang dimainkan oleh aktor Kapten Amerika, yaitu Chris Evans. Film ini mengisahkan tentang anak gifted atau berbakat loh. Supaya anak berbakat yang mempunyai potensi unggul tersebut dapat dikembangkan melalui program dan layanan pendidikan secara khusus. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi dan kebermaknaan hidup mereka agar dapat mewujudkan bangsa dan negara. Nah, jika dilihat dari pembahasan sebelumnya, jadi sebenarnya apa sih anak berbakat? Mengapa anak gifted atau anak berbakat termasuk anak berkebutuhan khusus? Menurut Martinson, anak berbakat merupakan anak yang telah diidentifikasi oleh para ahli bahwa anak ini mempunyai kemampuan yang menonjol dan juga prestasi yang tinggi hingga membutuhkan pelayanan dan pendidikan khusus yang terdiferensiasi supaya bisa merealisasikan kemampuannya. Sedangkan menurut Renzulli, melalui teorinya yang disebut teori three-dimensional model atau three-ring conception tentang keberbakatan. Keberbakatan mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu pertama, inteligensi di atas rata-rata, kedua, kreativitas yang tinggi, dan ketiga, memiliki komitmen pada tugas. Jadi gifted adalah seseorang yang memiliki keunikan khusus dalam bidang intelektual atau IQ di atas rata-rata, kreativitas, dan komitmen yang tinggi sesuai dengan hasil tes klasifikasi anak gifted. Beberapa ahli membagi keberbakatan dalam beberapa tingkat. Yang pertama itu moderate gifted atau IQ 130 sampai 140. Kedua, highly gifted IQ 140 sampai 150 dan genius IQ rata-rata 150. Karakteristik anak berbakat. Karakteristik anak berbakat terbagi dua. Pertama itu intelektual atau kognitif, kedua akademik. Yang pertama, karakteristik intelektual atau kognitif. Menurut beberapa ahli, karakteristik perkembangan kognitif pada anak berbakat adalah yang pertama, adanya perbedaan struktur otak sehingga mampu memfungsikan kedua belahan otak secara terintegrasi sehingga mewujudkan perilaku kreatif. Yang kedua, memiliki kemampuan berpikir analitis, integratif, dan juga evaluatif. Yang ketiga, memiliki curiosity atau rasa ingin tahu, imagination, persistency, commitment to solving problems, and cooperate with the future. Karakteristik yang kedua yaitu akademik. Karakteristik akademik Crowe seperti dikutip oleh Zainal Alimin tahun 96. Keberbakatan akademik adalah yang pertama, memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, rajin membaca
dikarenakan membaca merupakan hal yang menyenangkan baginya. Yang ketiga, menikmati sekolah dan belajar. Mengapa anak gifted termasuk anak berkebutuhan khusus? Anak-anak berbakat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus karena mereka berbeda dengan anak yang lain. Hal ini menyatakan bahwa perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh anak berbakat membuat mereka harus mendapatkan pendidikan berbeda dari anak lainnya. Kebutuhan khusus inilah yang memerlukan layanan khusus dalam bentuk pendidikan luar biasa atau special education karena sifatnya yang sangat khusus. Guys, ternyata apabila anak berbakat tidak dilayani dan difasilitasi dengan baik, maka anak tersebut dapat menjadi undercover. Undercover adalah suatu kondisi di mana seorang anak menunjukkan prestasi yang berbeda di bawah kemampuan anak sesungguhnya. Maksudnya si anak memiliki IQ di atas rata dan sudah teridentifikasi oleh ahli, namun nilainya di sekolah menurun. Nah, jadi kesimpulannya adalah IQ yang tinggi tidak menjamin masa depan yang cemerlang dan juga tidak menjamin anak akan menyelesaikan pendidikan yang tinggi dan sukses dalam karirnya. Untuk itu, perlu diidentifikasi dini anak-anak gifted yang telah menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap sekolah dan mulai bosan belajar. Semakin dini intervensi diberikan, maka semakin mudah untuk mengembangkan semangat belajarnya dan mengembangkan skill belajar yang esensial. Sekian dari saya, terima kasih.